You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. Teori keunggulan absolut dipopulerkan oleh Adam Smith bahwa negara bisa melakukan pertukaran bila memiliki keunggulan secara mutlak pada suatu jenis produk tertentu dan akan melakukan spesialisasi di produk tertentu. Artinya, negara itu bisa memproduksi produk tersebut dengan biaya yang lebih murah daripada negara yang lain. Teori absolute advantage atau keunggulan mutlak ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok antara lain. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja. Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Biaya transport disediakan. Oke, contoh yang pertama yaitu Indonesia dapat memproduksi 80 ton beras per hari, sedangkan Jepang dapat memproduksi beras 40 ton dalam satu hari. Indonesia dapat memproduksi 80 unit motor per hari, sedangkan Jepang dapat memproduksi 160 motor per hari. Dasar tukar dalam negeri yaitu untuk Indonesia, 1 ton beras mengorbankan 1 unit motor. 1 unit motor mengorbankan 1 ton beras. Sedangkan Jepang, dasar tukar dalam negeri, 1 ton beras mengorbankan 4 unit motor. Sedangkan 1 unit motor mengorbankan 1/4 ton beras. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia unggul dalam produksi beras daripada Jepang. Sedangkan Jepang unggul dalam produksi motor daripada Indonesia. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Perpaduan antara teori keunggulan komparatif dan teori kuantitas ruang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh satu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Melalui perdagangan bebas, maka negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan antar negara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif ini dilakukan melalui perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. David Ricardo menjelaskannya dalam buku yang ditulisnya olehnya pada tahun 1817 yang berjudul On the Principles of Political Economy and Taxation. Dalam buku tersebut, dia menggunakan negara Inggris dan Portugal sebagai contoh. David Ricardo menuturkan bahwa Portugal mampu memproduksi kain dan anggur dengan menggunakan tenaga kerja berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan Inggris. Tetapi, kain yang diproduksi Inggris memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan negara Portugal. Maka tidak heran jika Inggris lebih memilih untuk melakukan ekspor kain dan mengimpor anggur dari Portugal. Contoh lainnya yaitu antara China dan Amerika Serikat dalam bentuk tenaga kerja murah. Para pekerja China memproduksi barang-barang konsumen sederhana dengan biaya pengeluaran yang jauh lebih murah. Sedangkan keunggulan komparatif Amerika Serikat terletak pada tenaga kerja khusus yang memiliki banyak modal. Pekerja Amerika Serikat mampu menghasilkan peluang investasi dengan biaya peluang yang lebih rendah. Contoh kasus ekonomi komparatif.
Indonesia dapat memproduksi TV 80 unit per hari. Sedangkan Jepang dapat memproduksi TV 120 unit per hari. Indonesia dapat memproduksi motor 80 unit per hari. Sedangkan Jepang dapat memproduksi 160 motor per hari. Dasar ukar dalam negeri Indonesia yaitu satu TV mengorbankan satu motor. Sedangkan satu motor mengorbankan satu TV. Jepang yaitu satu TV mengorbankan 1,3 motor. Sedangkan satu motor mengorbankan 0,75 TV. Jadi kesimpulannya adalah Jepang unggul pada kedua jenis produk dari Indonesia. Keunggulan tertinggi pada produksi motor. Indonesia lebih lemah dari Jepang dalam dua jenis produk. Kelemahan terkecil pada produksi TV. Sekian dari video saya, terima kasih.